بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Dengan taufiknya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengkaji agama kita, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kita berharap apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu amalan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya. Demikian pula siapa saja yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, sebagaimana yang diketahui bahwa kita akan membahas salah satu masalah, yaitu yang terkait dengan musibah. Kembali kepada Allah Azza wa Jal di saat musibah melanda. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tema yang kita bahas ini tentu merupakan suatu tema yang penting. Lebih-lebih ketika kita merasakan bahwa bencana demi bencana silih berganti menimpa umat ini, yang pada hakikatnya memang kita sebagai manusia yang Allah Azza wa Jalla ciptakan di muka bumi ini hampir-hampir tidak lepas dari yang namanya musibah. Karena musibah merupakan salah satu daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuknya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Tabarak Al-Mulk, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Azza wa Jal yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya? Ahibati fillah rahimakumullah. Dengan ayat tersebut kita memahami bahwa kita selaku manusia
Yang Allah ciptakan kita di muka bumi ini hampir-hampir tidak lepas dari yang namanya ujian, bahkan mungkin tidak lepas ya dari yang namanya ujian tersebut. Yang diantara ujian itu adalah musibah-musibah. Maka tentu kita sangat membutuhkan bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sebagai umatnya dalam menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa pribadi kita atau umat kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, terlebih dahulu di sini kita perlu mengetahui apa sebetulnya hakikat daripada suatu musibah. Apa pengertian musibah menurut para ulama kita? Disebutkan oleh salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan, al-musibatu kullu ma yu'dzil mu'min wa yusibuh. Yang artinya bahwa musibah adalah kullu ma yu'dzil mu'min wa yusibuh. Segala sesuatu yang akan menyakiti seorang mukmin dan menimpanya. Demikian ungkap beliau rahimahullahu taala, yang bermakna bahwa segala sesuatu yang dirasakan oleh seorang mukmin sebagai sesuatu yang menyakitinya, membuatnya sedih, membuatnya merasa kehilangan, merasa sakit, ini semua adalah musibah. Oleh karenanya dikatakan pula dalam pengertian para ahli bahasa, qala ahlul lughah wa haqiqatuhu al-amrul makruh yahullu bil insan. Para ahli bahasa Arab mengatakan, jadi hakikat suatu musibah adalah al-amrul makruh, sesuatu yang tidak disukai yang menimpa manusia. Al-amrul makruh yahullu bil insan, sesuatu yang tidak disukai yang menimpa seseorang. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan itu kita bisa memahami apa maksud musibah, dan kita juga bisa merasakan berbagai macam musibah yang menimpa kita, baik kecil maupun besar, baik sedikit ataupun banyak. Barangkali di sini muncul suatu pertanyaan yang patut dilontarkan. Kalau begitu, apa perbedaan antara musibah dengan ujian? Antara musibah dan ujian di sini ada perbedaannya, bahwa musibah hiya allati yafqadul insan biha ni'matan an'amaha Allah jalla wa ala biha alaih. Bahwa musibah kalau begitu, bila seseorang kehilangan suatu nikmat yang Allah berikan kepadanya, apakah nikmat harta, nikmat keluarga, dan yang semacam itu, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Adapun ujian, a'am min hadza, falibtila'u qad yakunu bin ni'am. Ujian itu lebih umum pengertiannya, karena ujian bisa jadi dengan suatu kenikmatan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan sesuatu yang jelek atau dengan sesuatu yang baik sebagai ujian buat kalian. Nah, inilah yang namanya ujian. Jadi ujian adalah sesuatu yang lebih umum. Allah Azza wa Jal terkadang menguji seorang hamba dengan musibah, dan terkadang menguji seorang hamba dengan kenikmatan. Ahibati fillah rahimakumullah,
setelah kita mengetahui apa itu musibah, kita perlu juga mengetahui berbagai macam musibah. Macam-macam musibah yang menimpa seseorang. Musibah yang menimpa seseorang bisa kita garis besarkan menjadi dua. Yang pertama adalah musibah dalam agama. Musibah yang menimpa agama seseorang. Dan ini adalah musibah yang terbesar. Musibah yang lebih besar daripada musibah yang kedua, yaitu yang menimpa urusan duniawi. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan berbagai macam musibah dalam ayat. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan berbagai macam musibah di dalam hadis. Dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, tampak bahwa di sana ada musibah yang disebut musibah fid din, musibah dalam urusan agama. Hal itu sebagaimana pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah doanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Apa itu musibah dalam urusan agama? Ditafsirkan oleh para ulama seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Ay la tusibna bima yanqusu dinana min i'tiqadi as-su' wa akli al-haram wal fatrah fil ibadati wa ghairiha. Yang dimaksud dengan musibah dalam agama, yakni musibah yang bisa mengurangi kesempurnaan agama kita, yang bisa mengurangi ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Apakah itu berupa suatu keyakinan yang jelek, yang menyimpang, atau memakan sesuatu yang diharamkan, atau fatrah fil ibadah, futur, kejenuhan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, atau yang semakna dengan itu. Ini musibah dalam urusan agama. yakni intinya suatu musibah yang membuat agama kita semakin tipis, ketaatan kita semakin berkurang, semangat kita untuk ibadah semakin menurun. Mungkin dengan makan makanan yang haram sehingga mengakibatkan yang demikian, mungkin karena keyakinan-keyakinan yang tidak benar sehingga berakibat yang demikian. Ini musibah fid din, musibah dalam urusan agama. Nah, ini musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa urusan duniawi. Dan ini akan berakibat tentunya hilangnya kenikmatan yang besar, terutama kenikmatan di akhirat kelak. Karena ini tentu berpengaruh dalam hal balasan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Dan ini berpengaruh musibah pula di dalam urusan yang sifatnya kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh jasmani seseorang. Makanya ini merupakan khusran, kerugian dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kalau seseorang bebas, seseorang selamat dari ujian dalam urusan agama, berarti ini kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang wajib disyukuri. Bahkan itulah yang senantiasa mesti kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu seorang ulama yang bernama Syuraih pernah mengatakan, "Inni la usabu bil musibah fa ahmadullah 'alaiha 4 marrat wa ashkuru." Sungguh aku ini juga tertimpa suatu musibah,
Dan aku justru memuji Allah Azza wa Jal karena musibah tersebut. 4 kali aku memuji Allah Azza wa Jal dan aku bersyukur kepadanya. Iz lam takun a'zam mimma hiya. Pertama, syukurnya kepada Allah Azza wa Jal. Iz lam takun a'zam mimma hiya. Karena Allah Azza wa Jal tidak memberikan musibah yang lebih besar dari apa yang dia dapatkan sekarang. yakni semacam kita mengatakan alhamdulillah cuma seperti ini, tidak lebih daripada ini. Nah, ini yang pertama. Dia bersyukur kenapa? Karena tidak diberi musibah yang lebih dari apa yang sedang dia rasakan. Yang kedua, wa idh razzaqani as-sabra 'alaiha. Aku bersyukur di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kepadaku kesabaran dalam musibah tersebut. Yang ketiga, wa idh waffaqani al-istirja' lima arjuhu fihi min ats-tsawab. Aku bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepadaku sehingga aku bisa mengucapkan istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapan yang muncul dari suatu kesabaran dan keyakinan yang benar, bukan sekedar ucapan, tapi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan penuh kesadaran dan keyakinan yang benar, sehingga ia mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla dengan ucapan istirja'nya tersebut, dengan kesabarannya tersebut. Yang keempat, dia bersyukur wa idlam yaj'alha fi dini. Bersyukur karena Allah Azza wa Jalla tidak menimpakan musibah ini dalam urusan agamaku. Hanya musibah-musibah yang menimpa urusan duniawi saja, tidak menimpa urusan agamanya, yang membuat dia kendor semangatnya untuk beramal saleh, yang membuat dia lemas untuk beramal yang saleh. Nah, ini ucapan Syuraih rahimahullah ta'ala. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam musibah duniawi yang menimpa dia karena 4 hal ini. Ini tentu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang jarang seseorang dapat melakukan yang demikian. Di saat sekian banyak orang ketika tertimpa musibah, justru dia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jalla. Di saat seseorang mungkin sampai mencela takdir, sampai mencela hikmah Allah Azza wa Jalla, tidak terima dengan apa yang Allah putuskan, tidak bersabar dengan musibah yang Allah timpakan, tapi justru sebagian orang mensyukuri Allah Azza wa Jalla atas musibah tersebut dalam 4 hal yang tadi kita sebutkan. Nah, terutama yang kita soroti di sini adalah bahwa ia bersyukur ketika musibah itu tidak menimpa urusan agamanya. Karena memang urusan agama ini, kalau sampai seseorang terkena musibah padanya, akan berakibat kerugian dunia dan akhiratnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita atau mencontohkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menanggulangi musibah dalam urusan dunia ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
Nah, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita agar kita terhindar dari musibah yang terbesar ini. Di mana di antara kandungan doa itu, wala tajal musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Jadi sebetulnya sangat pantas bagi kita semua untuk menghafal doa ini supaya kita terhindar dari musibah-musibah dalam urusan agama. Ahibati fillah rahimakumullah. Kemudian bagian yang kedua dari musibah adalah musibah yang menyangkut urusan duniawi. Nah, ini lebih ringan daripada yang pertama tentunya. Musibah yang menyangkut urusan duniawi terkadang menimpa diri pribadi kita, terkadang menimpa keluarga kita, terkadang menimpa harta benda kita. Semuanya itu bisa terjadi. Di mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Masih terus ujian demi ujian itu akan menimpa seorang mukmin, baik laki-laki maupun wanita, baik dalam diri pribadinya atau anaknya atau harta bendanya, sehingga nanti ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sudah tidak punya dosa-dosa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini salah satu gambaran musibah yang menimpa urusan dunia. Nabi katakan bahwa seorang mukmin dan mukminah tidak akan lepas dari yang namanya bala, ujian, yang mungkin itu berupa musibah yang bisa menimpa diri pribadinya, bisa menimpa anak-anaknya, keluarganya, dan bisa pula menimpa harta bendanya. Namun hikmah daripada itu semuanya bahwa itu akan menjadi leburnya dosa-dosa yang selama ini dia lakukan kalau dia bersabar atas musibah-musibah tersebut. Demikian pula terkadang musibah itu menimpa masyarakat yang lebih luas. Musibah dalam urusan duniawi yang menimpa masyarakat yang lebih luas. Hal itu seperti yang diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan hindarilah suatu fitnah, yakni musibah, ujian, cobaan yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, yakni menimpa pula yang lain. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab, dan ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla maha keras siksaannya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, yakni ikhtibaran wa fitnatan ya'ummu bihal musi' wa ghairah. Maksud ayat ini bahwa ini berupa suatu ujian yang juga musibah yang menimpa bukan hanya orang yang berbuat jelek saja, ternyata juga menimpa orang-orang yang lain. La yakhtussu biha ahlal ma'asi wala man bashara dzamb. Bukan hanya khusus kepada orang-orang yang berbuat maksiat, bukan hanya mereka yang tertimpa musibah itu, bal ya'ummuha, bahkan menimpa semuanya secara umum. Haitsu la tudfa' wa la turfa', di mana tidak terhindarkan dari mereka semua. Nah, ini musibah yang menyeluruh, musibah yang menimpa banyak umat.
Tidak terkhusus orang-orang yang berbuat dosa saja. Bahkan terkadang orang-orang yang taat pun ikut terkenanya. Nah, ini musibah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita untuk menghindarinya. Bagaimana cara menghindarinya? Nanti insyaallah kita akan sebutkan. Tapi yang jelas di sini kita maksudkan bahwa ternyata musibah dalam urusan duniawi ada yang bersifat umum, ada pula yang bersifat khusus. Jangan difahami musibah itu hanya bencana-bencana alam yang merenggut sekian banyak nyawa dan kekayaan. Tapi ternyata ada pula musibah-musibah yang sifatnya pribadi. Ahibati billah rahimakumullah. Nah, kita membutuhkan tuntunan Rasulullah SAW dalam menyikapi semuanya ini. Membutuhkan petunjuk Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai macam fenomena musibah ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebelum kita menyebutkan apa sikap seorang mukmin dalam menghadapi berbagai macam musibah yang senantiasa menimpa dia atau akan menimpa dia, di mana setiap orang tidak aman darinya, maka di sini alangkah baiknya kita sebutkan terlebih dahulu apa hikmah di balik musibah-musibah tersebut. Karena kita yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah menetapkan suatu ketetapan, baik itu ketetapan alam, sunnah kauniyah, ataupun ketetapan syariat syar'iyah, kecuali Allah Azza wa Jalla menyebutkan atau Allah Azza wa Jalla menetapkan di balik itu hikmah-hikmah. Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Maha Hikmah dalam segala perbuatannya, dalam segala ketetapannya. Maka daripada itu tentu dalam masalah ketetapan alamnya yang menyangkut pribadi kita atau masyarakat umum, mesti juga ada hikmah-hikmah di balik itu. Tidak ada ketetapan Allah Azza wa Jalla, sunnah kauniyah yang lepas daripada hikmah. Termasuk pula dalam hal musibah-musibah ini. Bencana-bencana alam, bencana-bencana pribadi, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di balik itu hikmah-hikmah. Ada orang yang mengetahuinya, ada pula orang yang tidak mengetahuinya. Alangkah merugi mereka yang tidak mengetahui hikmah-hikmah yang Allah inginkan di balik musibah. Dan sungguh beruntung bagi mereka yang mengetahui hikmahnya, karena dengan mengetahui hikmah itu akan membantu dia untuk bisa menyikapi dengan sikap yang arif, bijaksana, sikap yang baik terhadap musibah-musibah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Maka di sini kita akan menyebutkan beberapa hikmah yang bisa kita petik dari musibah-musibah yang menimpa manusia. Di antara hikmahnya, bahwa musibah itu bisa mengobati kesombongan, kecongkakan, takabur, dan sifat-sifat yang semacam itu. Hendaknya orang-orang yang terkena musibah atau yang lain mengetahui hal ini, bahwa ini sebetulnya terkadang menjadi obat dari sikap-sikap kesombongan, ya, sikap-sikap seperti apa yang menimpa Fir'aun, al-far'anah, qaswatul qalb, kerasnya kalbu, kakunya kalbu. Ini semuanya terkadang terobati dengan musibah. Seperti diterangkan oleh ulama, tabiat manusia, ketika dia mampu, dia akan melakukan segala apa yang mau dia lakukan. Tidak mau terikat dengan aturan, maunya memuaskan hawa nafsunya. Seringkali manusia seperti itu.
Tapi ketika dia terbentur oleh benturan-benturan yang membuat dia patah, membuat dia putus asa, terkadang di saat-saat seperti itu dia sadar. Di saat itu dia menyadari kelemahan dia, menyadari bahwa dirinya sebetulnya manusia biasa yang tidak lebih daripada manusia-manusia yang lain. Sehingga dia ketika itu menyadari keagungan Allah Azza wa Jalla, kebesarannya, maka ketika itu terobati dia, sehingga bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan betapa banyaknya orang yang semacam itu. Kita pun insyaallah sudah menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Ya, bukan sesuatu yang asing hal-hal yang seperti ini dari kita. Kita sering melihat sebagian orang yang sombong, takabur, suka menyakiti yang lain, kalbunya keras. Saat tertimpa musibah baru dia sadar. Ahibati fillah rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwa betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di balik suatu musibah. Ternyata dengan musibah itu merupakan suatu obat. Sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya obat seringkali justru tidak enak dimakan, tidak enak dirasakan, tapi akibatnya yang enak, walaupun ketika merasakannya tidak nikmat. Nah, ini diantara karunia Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, ya, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan suatu musibah, ternyata di balik rasa pahit yang dia rasakan ada kenikmatan yang dia akan rasakan sepanjang masa. Makanya seseorang harus senantiasa husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebagian penyair, qad yun'imullahu bil balwa wa in 'azumat wa yabtalillahu ba'dal qaumi bin ni'ami. Qad yun'imullahu bil balwa wa in 'azumat. Terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan suatu nikmat dengan suatu musibah, walaupun musibah itu besar. Wa qad yabtalillahu ba'dal qaumi bin ni'ami. Dan justru sebaliknya Allah Azza wa Jalla terkadang menguji seseorang, sebuah kaum, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nah, inilah rahasia hikmah Allah Azza wa Jalla. Terkadang nikmat duniawi sifatnya dilihat oleh seseorang suatu hal yang menyenangkan, yang dia nikmati, tapi ternyata itu merupakan ujian yang akhirnya dia salah menyikapinya, sehingga dia pun tergelincir dalam dosa-dosa. Ujian seperti yang kita katakan tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan sebagai fitnah buat kalian. Qarun sebagai contoh yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada dia, harta benda yang melimpah ruah. Tapi karena dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengingat bahwa Allah lah yang memberikan semuanya ini, apa akhir daripada perjalanan kehidupannya? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami tenggelamkan dia dan rumahnya, tempat tinggalnya, ke dalam bumi. Nah, ini ujian dalam bentuk suatu nikmat. Tapi sebaliknya, qad yun'imullahu bil balwa wa in 'azumat. Dan Allah terkadang memberikan suatu nikmat dalam bentuk suatu ujian, dalam bentuk suatu musibah, walaupun musibah itu besar. Ya, ahibati fillah rahimakumullah. Dan ini pun bisa kita saksikan terkadang pada diri kita sendiri. Terkadang kita mendapatkan suatu musibah, saat itu kita belum menyadari apa hikmah di balik musibah. Di kemudian hari, ternyata di balik musibah itu kita merasakan kenikmatan-kenikmatannya, karunia-karunia yang lain yang Allah Azza wa Jalla berikan. Contoh, kalau kita mengingat perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
terutama satu kisah dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Ketika beliau bersama para sahabat ingin melakukan umrah, ternyata di tengah perjalanan dihadang oleh orang-orang musyrikin, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ya, mereka dihalangi untuk masuk ke Mekah. Padahal sudah niat betul-betul mau masuk ke Mekah, mau ibadah. Nah, kejadian ini sangat menekan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan secara umum tertekan dengan ini. Karena dihalangi untuk ibadah. Mereka masuk bukan untuk perang, tapi untuk ibadah. Kenapa dihalangi? Nah, di antara yang sangat keberatan adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan sempat beberapa kali Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq, falima nu'ti daniyata fi dinina. Ya Rasulullah, kenapa kita berikan kerendahan ya pada agama kita? Bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Kenapa kita terima perjanjian dengan mereka? Kemudian Nabi ingatkan. Ya, sampai akhirnya Umar kemudian menerima. Nah, dari kisah ini bukan hanya Umar, beberapa sahabat sempat yakni keberatan. Tapi ini semua sudah ditetapkan oleh Rasulullah, semuanya akhirnya harus menerima. Pulanglah mereka dari perjalanan itu, tidak jadi umrah. Subhanallah, di perjalanan pulang Allah turunkan apa? Allah turunkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sesungguhnya kami berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang besar. Bagaimana ini? Baru kita melakukan perjanjian seperti itu, yang dirasakan oleh sebagian sahabat itu sesuatu yang merugikan muslimin, tapi justru Allah Azza wa Jal mengatakan bahwa kami telah memenangkan atau memberikan kemenangan dengan kemenangan yang besar, yang nyata buat kalian. Nah, tentu Allah Azza wa Jal ya maha benar ucapannya. Maka terbukti setelah itu peristiwa demi peristiwa, dengan perjanjian itu sangat menguntungkan kaum muslimin dan merugikan orang-orang kafir, yang mereka sendiri orang-orang kafir merasa yakni terugikan dengan itu, seolah-olah mereka menyesali kenapa melakukan perjanjian tersebut. Sementara di pihak muslimin hari demi hari merasakan kenikmatan dan kemenangan dari perjanjian tersebut. Nah, ini suatu contoh bahwa sesuatu yang awalnya terasa berat dan menjadi musibah, ternyata di balik itu ada hikmah-hikmah yang membuat seseorang mendapatkan kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah rahimakumullah, ini maksud daripada kata penyair tadi, waqad yun'imullahu bil balwa wa in 'azumat. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla memberikan suatu nikmat dengan suatu ujian musibah, walaupun musibah itu besar. Oleh karenanya ahibati fillah rahimakumullah, kembali kepada masalah kita, inilah hikmah. Inilah hikmah daripada suatu musibah. Kemudian hikmah yang kedua, di antara hikmah dari suatu musibah, bahwa ini merupakan suatu hukuman kepada orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman. Ini merupakan suatu hukuman untuk mereka orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman. Terkait dengan ini Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam banyak ayat. Bisa kita ambil beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Quran, di mana musibah-musibah itu Allah tetapkan sebagai hukuman kepada sebagian kaum. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-12, 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan
fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan suatu perumpamaan, yaitu sebuah desa atau sebuah negeri yang dahulunya itu aman tentram, datang rezekinya dengan mudah dan nikmat dari segala penjuru. Tapi kemudian mereka mengkafiri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, maka karena itu Allah Azza wa Jalla merasakan kepada mereka, menimpakan kepada mereka kelaparan yang menimpa mayoritas mereka, dan rasa takut dengan sebab apa yang mereka lakukan. Diterangkan oleh para ulama bahwa maksud daripada ayat ini adalah negeri Mekah itu sendiri. Allah berikan suatu perumpamaan sebuah negeri. Negeri apa yang dimaksud? Banyak para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah negeri Makkah itu sendiri. Di mana di awal ketika itu tenang, tentram. Dan para jemaah haji datang dengan berbagai macam apa yang mereka bawa. Karena ini menjadi sebuah semacam induk dari Jazirah Arab. Ketika ibadah haji dilaksanakan, dari berbagai negeri datang, membawa macam-macam ke negeri tersebut. Tapi ternyata penduduk negeri itu kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan di antara nikmat Allah yang terbesar yang tidak mereka syukuri adalah kemunculan Nabi Muhammad dari tengah-tengah mereka yang tidak mereka imani. Ini kufur nikmat yang terbesar. Kufur nikmat yang terbesar. Allah munculkan di tengah-tengah mereka seorang nabi yang mestinya membuat mereka itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata justru mereka tidak mengimaninya. Justru mereka memusuhinya dan memusuhi pengikut-pengikutnya, sampai terjadi berbagai macam penindasan, intimidasi untuk para pengikut Rasulullah SAW dan termasuk kepada Rasul sendiri. Maka terjadilah setelah itu musibah yang besar menimpa mereka. Pernah suatu saat Nabi SAW mendoakan mereka supaya tertimpa paceklik, kemarau panjang dan kelaparan seperti yang Allah timpakan kepada umatnya Nabi Yusuf ketika itu, atau di masa Nabi Yusuf. Seperti kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam ayat Al-Quran, ada 7 tahun kelaparan. Nabi berdoa supaya orang-orang Quraisy ketika itu mendapatkan musibah semacam itu. Terjadilah apa yang Nabi doakan, sampai mereka memakan kulit-kulit yang sudah diolah menjadi misalnya peralatan-peralatan. Mungkin menjadi khuf, mungkin menjadi sepatu, mungkin menjadi ini dan itu. Kulit-kulit itu diolah lagi oleh mereka. Bahkan sampai bulu-bulu onta. Bulu-bulu onta itu mereka campur dengan makanan. Jadi ketika mereka mengadon kue, biar semakin banyak kuenya dicampur bulu unta. Bahkan sebagian karena laparnya melihat awan itu sudah gelap, padahal nggak gelap, karena laparnya. Sampai mereka tidak tahan. Akhirnya mereka meminta kepada Rasulullah SAW supaya didoakan lagi, supaya apa? Supaya hilang hukuman Allah tersebut. Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Ini suatu contoh bahwa Allah Azza wa Jalla menghukum suatu kaum. Kenapa? Karena ingkarnya mereka terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pula umat-umat yang lain. Seperti misalnya umat di negeri Yaman, di Ma'rib, kaum Sabah. Allah kisahkan
dalam surat Saba ayat yang ke-15 di antaranya sampai 19, Allah katakan laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada kaum Saba di negeri, di tempat tinggal mereka itu ada suatu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jannatani ayyamini wa shimal. Dahulunya di kiri kanan mereka itu penuh dengan kebun-kebun yang rindang, kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan, kenikmatan. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah dari rizki Rabb kalian, syukurilah rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini merupakan suatu negeri yang thayyibah, yang baik, dan Rabbnya maha pengampun. Jadi kemakmuran yang luar biasa. Ya, kiri kanan mereka kebun yang rindang penuh dengan buah-buahan, tercukupi kebutuhan makan mereka. Tapi setelah itu, apakah mereka bersyukur? Allah perintahkan washkurulah, bersyukurlah. Ternyata tidak. Fa'aradu, justru mereka berpaling daripada kenikmatan Allah itu. Tidak mereka syukuri. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim. Maka akibat dari perbuatan mereka itu, kami kirimkan kepada mereka sebuah banjir yang sangat besar. Banjir yang awalnya tertahan oleh bendungan Ma'rib, Saddu Ma'rib. Awalnya tertahan air itu. Tapi Allah Azza wa Jal menghendaki hancurnya bendungan itu sehingga menjadi banjir yang sangat besar. Sailal 'arim. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain zawatai ukulin khamsin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Akhirnya yang tadinya kebun-kebun yang rindang penuh dengan buah-buahan yang nikmat, kami ganti kebun mereka itu dengan kebun-kebun yang memiliki buah-buahan yang pahit. Zawatai ukulin khamsin, buah-buahan yang pahit yang mereka makan. Wa aslin, pohon-pohon yang lain, pohon-pohon yang tidak berbuah, semacam pohon cemara, pohon asal seperti pohon cemara, sekedar kayu, tidak berbuah. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon-pohon bidara, semacam bidara. Kenikmatan yang sebelumnya mereka rasakan berganti menjadi kekurangan-kekurangan yang akhirnya mereka rasakan itu semua. Kenapa? Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah kami berikan balasan kepada mereka. Dengan sebab apa? Bima kafaru. Dengan sebab kufurnya mereka, kafirnya mereka, dan termasuk diantaranya kufur nikmat itu. Wa hal nujazi illal kafur. Dan tidaklah kami memberikan balasan semacam itu kecuali kepada orang-orang yang benar-benar kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini suatu contoh dari umat-umat sebelum kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan suatu hukuman dengan sebab apa? Dengan sebab suatu pelanggaran agama. Nah, ini Allah menginginkan demikian. Dan ini ya ahibati billah rahimakumullah, jangan dianggap hanya menimpa orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla dalam arti bukan orang-orang yang beragama Islam. Bahkan bisa jadi orang-orang yang beragama Islam pun terkena suatu musibah sebagai hukuman dengan sebab pelanggaran-pelanggaran. Yang tentu hikmah lain juga ada di belakangnya, semacam sebagai peringatan, sebagai pelajaran daripada itu semua. Sebagai contoh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para pasukan pemanah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam posisikan mereka di atas gunung Jabal Ar-Rumah. Nabi katakan kepada mereka, janganlah kalian turun sampai walaupun
terjadi apa yang terjadi di bawah. Walaupun burung-burung mencabik-cabik kami, jangan kalian turun. Itu pesan Nabi SAW. Tapi ketika peperangan itu dinilai oleh mereka sudah dimenangkan oleh muslimin, sebagian mereka justru turun. Entah karena lupa atau karena menganggap sudah takwil, yakni sudah tidak lagi dilarang turun karena sudah menang, dan mereka akhirnya turun walaupun sempat diingatkan oleh pemimpin mereka. Turunlah mereka mengambil rampasan perang yang ditinggal oleh orang-orang musyrikin. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata ini menjadi kesempatan bagi orang-orang musyrikin untuk mereka lari ke belakang bukit dan akhirnya menguasai bukit itu. Sehingga yang tersisa dari orang-orang yang di atas bukit Jabal Ar-Rumah dihabisi, dan mereka mendapatkan posisi yang sangat strategis yang akhirnya dapat memenangkan peperangan. Terbunuhlah ketika itu kurang lebih 70 dari kaum muslimin yang sebagai syuhada insyaallah taala. Allah Azza wa Jalla mengingatkan muslimin dengan kejadian ini melalui firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau ketika menimpa kalian suatu musibah yang kalian sebetulnya telah mendapatkan 2 kali atau 2 kali lipat yang semacam itu. Yani di sini diterang oleh para ulama, saat perang Uhud 70 yang terbunuh dari muslimin. Ketika perang Badar, muslimin dapat 2 kali lipatnya. 70-an orang dari orang musyrikin mati, plus 70-an dari orang musyrikin tersandra. Jadi di sini sebetulnya sudah tetap masih menang muslimin. Ya, pada perang Badar 70 musyrikin terbunuh kurang lebih dan 70 tersandra. Pada perang Uhud 70 muslimin yang terbunuh, syahid insyaallah. Nah, Allah Azza wa Jalla qad asabtum mithlaiha, sebetulnya kalian telah mendapatkan 2 kali lipatnya. Walaupun ketika Uhud kalian terbunuh 70 orang kurang lebih. Qultum anna hadza, kalian wahai muslimin mengatakan, dari mana kekalahan ini? Dari mana musibah ini? Allah katakan, qul, katakan wahai Muhammad, huwa min indi anfusikum. Sesungguhnya itu dari diri pribadi kalian sendiri. Ya, itu sebabnya kalian sendiri. Diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata musibah yang menimpa ini dari sebab mereka sendiri. Karena mereka sebagiannya terutama ketika itu melupakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini suatu pelanggaran. Nah, ternyata pelanggaran seperti itu menyebabkan musibah yang begitu terasa bagi muslimin, bahkan menimpa Rasul sendiri akhirnya. Ya, mereka yang melakukan, tapi ternyata Rasulullah pun akhirnya terkena imbasnya. Terpecah gigi seri Rasulullah SAW, terluka kepala beliau dan pelipis beliau termasuki oleh sebagian baju besi beliau. Salawatullah wassalamu alaihi. Nah, ini contoh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pun mengingatkan pada kejadian yang lain, yaitu perang Hunain. Di saat kaum muslimin ketika itu berjumlah besar, maka sebagian muslimin merasa bahwa mereka tidak akan terkalahkan lagi. Kenapa? Karena selama ini perang jumlahnya sedikit dan selalu menang. Apalagi sekarang jumlahnya banyak. Sehingga sebagian mereka mengatakan lan nuglaba min qillah. Kita tidak akan kalah karena jumlah kita yang sedikit. Sekarang kita banyak. Maka Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pelajaran. Karena kesalahan sebagian muslimin ketika itu dengan mengatakan seperti itu.
Allah pun mengisahkan kisah mereka dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25 dan 26. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira wa yawma Hunainin idz a'jabatkum katsratukum. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memenangkan kalian pada sekalian banyak atau sekian banyak tempat. Perang demi perang mereka jalani sampai sebelum perang Hunain, Fatu Makkah. Nabi memenangkan itu hampir-hampir tanpa peperangan. Mereka sudah kalah duluan secara mental. Ya, akhirnya mereka sudah tidak ada perlawanan dari mereka. Laqad nasarakumullah, sungguh Allah telah memenangkan kalian dalam banyak keadaan, banyak kejadian. Tapi ingat ketika perang Hunain, justru ketika kalian banyak, id a'jabatkum katsratukum, ketika jumlah kalian itu membuat kalian ujub, bangga diri, ternyata falam tughni ankum syai'a, tidak membuat kalian mendapat manfaat sedikit pun dari jumlah yang banyak itu. Jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kalian sedikit pun. Syai'an, kata Allah Azza wa Jalla, sedikit pun tidak. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bahkan bumi yang luas itu terasa sempit buat kalian ketika itu. Tsumma wallaitum mudbirin, sehingga kalian ketika itu lari membelakangi pasukan kalian. Ya, perang dengan orang-orang Al-Hawazin dan yang bersekutu dengan mereka. Nah, mereka dikepung ya di suatu tempat yang posisinya dikelilingi semacam gunung, bukit-bukit. Nah, di awal peperangan terjadilah apa yang terjadi, sehingga seperti yang Allah Azza wa Jalla ceritakan, wallaitum mudbirin, kalian pada lari. Jumlah yang ketika itu kurang lebih 10.000 orang. Bayangkan 10.000. Perang Badar paling 300-an, melawan 1.000 lebih. Ya. Ini sekarang 10.000. Banyak sekali. Tapi ternyata jumlah yang banyak itu kurang lebih berapa yang lari kocar-kacir? Dari 10.000 ini 9.000 ya, 900 kurang lebih. Tinggal berapa? Tinggal 100-an orang. Tinggal 100-an orang. Yang lain sudah tidak tahu kemana. Ya, kesana kemari berantakan. Ini pelajaran. Kenapa? Allah ingin buktikan ternyata jumlah yang banyak tidak memberi manfaat semata pada jumlah. Kuantitas yang seperti itu kurang manfaat. Justru yang kokoh hanya kurang lebih 100 orang. Siapa itu dari 100 orang? Tentu orang-orang yang berkualitas, yang iman-imannya kokoh. Yang diantara mereka tentunya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabat yang utama. Di antaranya ketika itu Al-Abbas, paman Nabi. Maka segera Nabi SAW menyuruh Al-Abbas, wahai Abbas, panggil mereka. Maka berserulah Al-Abbas radhiyallahu anhu, ya ashab surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang hafal surat Al-Baqarah, ayo kembali. Mulai kembali. Yang hafal surat demikian, ayo kembali. Mulai. Sedikit demi sedikit kembali. Dan tersusun lagi. Bersatu dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dan berhasil memenangkan pertempuran ketika itu. Ya. Tsumma anzalallahu sakinatah. Kemudian setelah ini semua Allah turunkan ketentraman yang Allah berikan itu kepada Rasulnya dan kaum mukminin. Dan Allah turunkan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan siksa dan hukuman kepada orang-orang yang kafir. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Nah ini ya, ahibbati fillah rahimakumullah, pelajaran buat kita. Kalau peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu peperangan yang jelas syar'i, peperangan yang tidak diragukan kebenarannya. Ternyata ada sebagian pihak yang seperti itu dan membuat kondisi yang carut-marut ketika itu. Nah, apalagi kalau kita yang kondisinya seperti kita. Ketika kita banyak berbuat dosa atau bahkan sedikit dosa pun,
Bisa jadi Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman kepada kita, pelajaran kepada kita, peringatan kepada kita karena dosa-dosa itu. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, Allah juga telah menegaskan secara umum hal ini seperti di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqakum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan dengan sebab apa yang dilakukan tangan-tangan manusia, supaya Allah Azza wa Jal merasakan kepada mereka, menimpakan kepada mereka sebab akibat sebagian yang mereka lakukan, agar mereka setelah itu kembali dan menyadari. Ini kaidahnya secara umum seperti itu, bahwa di antara musibah-musibah itu ternyata adalah akibat daripada ulah kita, yang Allah jadikan sebagai hukuman atas kekeliruan-kekeliruan kita. Semoga dengan itu tersadarkan, kembali kepada kebenaran. Ahibati billah rahimakumullah, ini sebagian hikmah daripada musibah. Hikmah yang lain, bahwa musibah ini sebagai peringatan untuk sebagian orang. Ada sebagian yang betul-betul terkena musibah dan ini hukuman. Hancur, mati dalam keadaan terkena musibah. Ya, karena kesalahan mereka. Dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, hukuman ini mungkin juga ada hikmahnya. Tapi yang jelas ini sebagai hukuman untuk sebagian orang. Seperti yang kita ketahui dalam musibah ini, seperti yang Allah katakan tadi, terkadang menimpa orang yang dosa, terkadang pula menimpa orang yang tidak dosa. Kalau yang dosa tertimpanya, ini hukuman buat dia. Ya, yang mungkin Allah Azza wa Jalla kemudian mengampuninya setelah itu, mungkin saja kalau Allah berkehendak. Tapi bagi orang yang lain mungkin ini sebagai peringatan. Barangkali yang ketika itu masih selamat, Allah Azza wa Jalla jadikan musibah-musibah itu sebagai peringatan buat dia supaya dia mengambil pelajaran. Dia selamatkan. Allah Azza wa Jalla selamatkan dia dari musibah tersebut, supaya dia berpikir, supaya dia melihat dan merenungi dari kejadian-kejadian itu. Dan ini seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam perintahnya kepada kita semua agar kita mengambil pelajaran dari berbagai macam kejadian. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Telah lewat sebelum kalian perjalanan-perjalanan hidup manusia. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fangzuru, dan lihatlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, apa akibat dari orang-orang yang mendustakan. Telah lewat sebelum umat ini sunan, yakni ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jal yang berlaku pada umat-umat yang tidak percaya kepada para rasul, sehingga dengan itu mereka ditimpa musibah. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, dan berbagai macam umat-umat yang sebelum umat Islam ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi dan lihat akibat-akibat mereka itu, supaya kita mendapat ibrah, pelajaran dan peringatan. Laqad kana fi qasasihim ibrah, sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah. Allah abadikan kisah-kisah mereka itu dalam Al-Quran dan sebagiannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian tempat-tempat mereka sampai saat ini masih ada untuk kita melihat, yakni mengambil pelajaran dari itu semua dan peringatan. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam ayatnya dalam surat Al-Isra yang ke-59,
Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat kami, di antaranya ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda keagungannya yang membuktikan kebenaran para rasulnya, dan tanda-tanda yang lain. Tidaklah kami kirimkan itu semuanya kecuali untuk memberikan rasa takut kepada mereka, supaya mereka takut, yakni setelah itu takut kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat, mengambil pelajaran darinya. Nah, ini mestinya kita jadikan ini sebagai hikmah yang penting buat kita semua. Ketika Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari suatu musibah, ambillah pelajaran dari itu, ambillah manfaat, ambillah peringatan dari itu semuanya, agar kita kemudian menuju kepada perbaikan, menuju kepada islah, perbaikan diri kita dan umat kita. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Umat-umat yang terdahulu, bagaimana ditimpa musibah-musibah yang seperti itu. Jangan kita merasa suci diri kita, sehingga seolah-olah kita nggak berhak dapat hukuman dan cobaan-cobaan itu. Jangan kita merasa suci. Jangan ketika musibah itu menimpa kita hanya dipandang sebagai kejadian alam, tidak kita kaitkan dengan urusan-urusan agama. Ini cara pandang yang keliru. Ya, seorang muslim akan memandang musibah itu semestinya dengan kacamata syar'i, kacamata syariat. Tentu kita tidak menafikan adanya hubungan dan kaitan antara kejadian dengan teori-teori yang disebutkan oleh sebagian orang. Kenapa terjadi gunung meletus, kenapa terjadi gempa, kenapa terjadi banjir? Ada kaitannya dengan sebab musabab. Tentu, ya, ini bukan satu hal yang kita pungkiri. Tapi pandangan kita, penilaian kita, jangan hanya berhenti kepada masalah itu saja. Sesuatu yang katon, terlihat saja, tidak. Tapi seorang muslim memandang juga dengan kacamata syar'i, bahwa alam semesta ini ada yang mengatur. Kenapa saat ini tidak seperti aturan biasanya? Allah Azza wa Jalla merubah suatu saat tertentu aturan itu dengan sebab-sebab ini dan itu. Kenapa? Tidak lain kecuali di antaranya karena ada dosa-dosa yang dilakukan manusia. Suatu saat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau di Madinah ini masih terjadi gempa, aku akan tinggalkan Madinah, tinggalkan kalian. Kenapa? Nah, Umar radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu. Tentu dalam penilaian Umar radhiyallahu anhu, gempa ini merupakan suatu peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang berbuat maksiat, yang karenanya kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan. Karenanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan dengan bencana tersebut. Nah, Umar radhiyallahu anhu orang yang cerdas, ya, bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Betul-betul semuanya itu adalah sunnatullah fil kaun. Tapi ini betul-betul sunnatullah yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah sampai mengatur seperti ini? Ahibati fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika terjadi gerhana, bahwa gerhana ini bukan karena hidupnya, lahirnya seorang yang besar, bukan pula karena kematian seorang yang besar, akan tetapi gerhana ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, yang Allah Azza wa Jalla ingin menumbuhkan rasa takut hamba-hambanya kepadanya. Kalau Allah berkehendak, matahari itu tertutup oleh bulan sehingga total, dan Allah Azza wa Jalla tidak rubah aturan itu, maka manusia akan terus berada dalam kegelapan. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjalankannya, sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla berkuasa untuk menghentikannya. Nah, sehingga dahulu Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana, beliau sangat mengambil faedah dari ini semua.
Beliau pun segera lari menuju masjid untuk kemudian sholat bersama-sama, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat akan hari kiamat. Ikhwan fillah azakumullah, ini petunjuk Rasulullah SAW memberikan kepada kita suatu tuntunan bahwa kita sebagai orang-orang yang masih bisa berpikir, masih selamat, ambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Ya, sehingga kita bisa mengambil langkah untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki masyarakat kita. Ikhwan fillah azakumullah, seperti yang tadi kita sebutkan dalam ayat-ayat, ternyata berbagai macam musibah itu diantaranya sebagai hukuman karena perbuatan dosa-dosa manusia. Ikhwan fillah azakumullah, kemudian hikmah yang lain dari kejadian-kejadian musibah yang menimpa perorangan atau musibah yang menimpa masyarakat, ini di antara hikmahnya juga adalah untuk melebur dosa, melebur kesalahan dan kekeliruan yang selama ini dilakukan oleh pribadi-pribadi kita. Nabi SAW telah menyebutkan pada hadis yang tadi kita telah membacanya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan derajat hasan sahih. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Akan terus ada ujian demi ujian yang menimpa seorang mukmin, laki-laki maupun wanita. Ujian yang langsung menimpa diri pribadinya, atau ujian yang menimpa anaknya dan keluarganya, atau ujian yang menimpa harta bendanya, mungkin tercuri, mungkin hangus, mungkin hilang. Hatta yalqallah, sampai nanti ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ia tidak lagi membawa kesalahan-kesalahan dan dosa. Ya. Jadi dari hadis ini berarti musibah-musibah itu bila disikapi dengan sabar dan benar menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita, mengikis dan membersihkan kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Pada hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan derajat hasan sahih, "Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah." Ujian demi ujian itu akan tetap menimpa seorang hamba sampai Allah Azza wa Jalla biarkan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak membawa dosa. Ya. Akan tetap ada ujian demi ujian itu menimpa seorang hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi laisa 'alaihi khati'ah. Sampai Allah biarkan dia berjalan di muka bumi dalam keadaan ia tidak membawa dosa-dosa. Oleh karenanya dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yang maknanya, saya kalau tertimpa suatu sakit paling senang sakit demam, karena akan dirasakan oleh seluruh dan sekujur tubuh saya, sehingga semua kesalahan-kesalahan yang menimpa diri saya atau yang dilakukan oleh diri saya dari seluruh perbuatan yang dilakukan oleh tubuh saya akan terhapuskan dengan itu. Sebagaimana rasa sakit itu menimpa seluruh jasadnya, insya Allah seluruh perbuatan yang dilakukan jasadnya dari dosa-dosa akan terhapus. Ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa beliau mengucap seperti ini? Karena beliau menyadari bahwa kesalahan-kesalahan itu tadi akan terhapuskan oleh rasa sakit, oleh musibah yang menimpa dia.
Sampai dia katakan seperti itu. Demam yang dirasakan oleh sekujur tubuhnya berarti insya Allah akan meleburkan seluruh kesalahan yang dilakukan sekujur tubuhnya. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah juga, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Yang artinya tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa letih, wala wasab, dan rasa sakit yang terus menerus, wala hammin, tidak pula rasa sedih, gundah gulana, huzn, juga maknanya semakna dengan itu, ham, kesedihan, kegundahan, wala ada, juga gangguan-gangguan, wala gham, maknanya juga mirip dengan tadi, kesedihan, hatta syaukah yushakuha, bahkan sampai sebuah duri yang mengenai dia, tertusuk duri. Semua ini Nabi katakan berbagai macam musibah ini, ya, apa itu rasa letih, rasa sakit, atau sekedar kepeningan, kesedihan, kegundahan, semua ini sampai pada duri yang menimpa dia, tertusuk duri. Illa kaffarallahu biha min khatayah, kecuali Allah Azza wa Jalla akan hapuskan dengan musibah-musibah itu sebagian daripada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama ini. Nah, ini hakikat suatu musibah. Ternyata hikmahnya besar. Walaupun musibah-musibah itu kecil seperti tadi yang kita sebutkan dalam hadis, ternyata punya manfaat buat diri kita. Ya, sekali lagi itu ibarat jamu, pahit tapi membawa manfaat, sakit tapi melebur dosa. Nah, hikmah daripada kita mengetahui hikmah suatu musibah ini akan membuat kita semakin mudah untuk bersabar terhadap musibah demi musibah yang menimpa seseorang. Dengan ia mengingat, barangkali dengan ini Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada kita maghfirah, ampunannya. Dengan ini barangkali Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa-dosa kita. Musibah itu pun terasa lebih ringan kita rasakan. Tapi kalau kita tidak punya rasa seperti itu, bahkan kita tidak mengetahui hikmah-hikmahnya, musibah yang kecil bisa menjadi besar, musibah yang ringan bisa menjadi berat karena itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, di antara hikmah yang lain, bahwa musibah itu juga merupakan suatu kemuliaan untuk sebagian orang. Artinya dengan musibah itu justru Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat sebagian orang. Dengan musibah Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat sebagian orang. Karamah, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla kepada sebagian orang. Di antara bentuk karamah yang Allah berikan kepadanya, atau kemuliaan yang Allah berikan kepadanya adalah derajat syahadah, derajat kesyahidan. Dia menjadi syahid karena musibah yang menimpanya. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, menurut kalian orang yang syahid dari umatku itu siapa? Menurut kalian orang yang syahid dari umatku itu siapa? Para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, yang syahid adalah yang mati dalam pertempuran. Itu jawab para sahabat. Nabi katakan,
kalau syahid itu seperti itu, hanya seperti itu, maka orang yang syahid dari umatku sedikit. Nah, kata Nabi seperti itu. Jadi kalau yang dianggap syahid itu hanya mereka, maka orang-orang yang syahid dari umatku ini ya sangat sedikit. Hanya seberapa persen yang meninggal dalam peperangan. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa syahid dalam umatku ada beberapa macam. Di antaranya beliau sebutkan dalam sebuah hadis, asy-syuhada'u khamsatun. Orang yang meninggal atau mati syahid, ya, atau sebagai syuhada, itu ada 5. Asy-syuhada'u khamsatun, al-mad'unu, wal-mabtunu, wal-ghariqu, wa sahibul hadmi wasyahid fi sabilillah azza wa jalla. Yang pertama al-mat'un, orang yang terkena penyakit taun. Wal mabtun, atau sebelumnya taun disebutkan oleh ulama wabah yang disebabkan oleh virus yang menimpa atau yang dari tikus. Al mabtun, orang yang sakit perut, meninggal karena sakit perut. Wal gharik, orang yang meninggal karena tenggelam. Wa sahibul hadm, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Wa syahidu fi sabilillah, dan orang yang syahid meninggal di jalan Allah, yakni dalam pertempuran melawan orang-orang kafir. Nah, ini syuhada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi dalam riwayat menyebutkan termasuk dari mereka adalah orang-orang yang mati dalam melahirkan. Wanita-wanita yang melahirkan kemudian mati saat proses melahirkan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan orang yang terbakar. Orang-orang yang terbakar. Jadi kalau begitu, dengan ini kita mengetahui ternyata orang-orang yang mati syahid di umat Nabi Muhammad SAW itu banyak. Ya. Jadi kurang lebih kalau kita jumlah tadi ada 7 golongan. Di samping apa yang disebutkan dalam riwayat ini, plus orang yang terbakar, juga plus orang yang mati dalam proses persalinan. Ahibbati billah rahimakumullah, syahid yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah mendapatkan pahala syahadah, pahala mati syahid. Namun dalam proses pelaksanaan jenazahnya adalah seperti orang-orang biasa. Sehingga dalam istilah ulama, inilah yang disebut dengan syahid dunia, ya, syahid dalam syahid akhirat, ya, syahid di akhirat. Jadi ulama membagi orang yang mati syahid itu ada 3. Ada yang syahid dunia akhirat, itu orang yang meninggal fi sabilillah. Di akhirat dapat pahala sebagai orang yang mati syahid. Di dunia diproses seperti orang yang mati syahid dalam pelaksanaan jenazahnya. Ya, di antaranya tidak dimandikan, dikubur dengan darah-darah mereka. Nah, ini syahid dunia akhirat. Di dunia mereka dijuluki para syuhada, insyaallah mereka sebagai syuhada bila mati dalam peperangan fisabilillah. Kemudian di akhirat pun insyaallah mendapatkan pahala syuhada. Ada yang syahid akhirat, bukan dunia. Nah, ini yang kita sedang sebut ini. Yang mereka tertimpa musibah-musibah itu
kemudian mereka mendapatkan pahala sebagai orang yang syahid, tapi dalam pelaksanaan proses penguburannya, pemandiannya, semuanya seperti orang-orang yang biasa, dimandikan, dikafani, disolati, dan kemudian dikuburkan seperti biasa. Tapi dia di akhirat mendapatkan pahala syahid. Ada yang ketiga, syahid hanya di dunia. Siapa mereka? Mereka yang mati dalam pertempuran melawan orang kafir, tapi niatnya tidak benar. Niatnya tidak benar. Berperang bukan karena Allah. Berperang bukan untuk meninggikan kalimatullah. Sehingga dia mati dalam pertempuran itu, orang-orang menilai dia sebagai syahid. Diproses seperti orang yang mati syahid, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, ini seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan termasuk salah satu dari 3 golongan yang pertama-tama masuk dalam neraka, yaitu seorang yang bertempur di jalan Allah kemudian mati. Allah pun mengatakan kepada dia, ya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu? Dia pun menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku bertempur di jalan engkau sampai aku mati. Allah pun mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu bertempur untuk dikatakan bahwa kamu seorang pemberani. Waqad qil, dan sungguh orang-orang telah menyebut kamu sebagai pemberani. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar dia diseret, wajahnya di bawah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini seseorang yang disebut syahid oleh orang-orang, tapi hakikatnya dia bukan syahid di sisi Allah Azza wa Jalla. Bertempur karena ingin menampilkan keberanian dia, bertempur karena riya, bertempur karena asabiyah, fanatik kepada kaumnya, semata-mata nasionalisme, bukan karena menegakkan kalimatullah. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Yang jelas itu sebagai contoh syahid hanya di dunia. Pembahasan kita adalah di sini orang-orang yang syahid di akhirat. Bahwa ternyata pahala syahid di akhirat itu diantaranya diperoleh dengan musibah-musibah itu. Mereka yang terkena musibah dengan air, apakah itu tsunami seperti di sebagian tempat, atau banjir, atau yang semacam itu. Kalau mereka dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, insyaallah Allah Azza wa Jalla akan mengangkat mereka menjadi syuhada. Mereka yang terkena reruntuhan ketika terjadi gempa bumi, dan mereka orang-orang yang saleh, Allah ambil nyawa mereka dengan sebab itu, Allah Azza wa Jalla insyaallah jadikan mereka sebagai para syuhada. Orang-orang yang terbakar, terkena semacam apa yang terjadi ketika terjadi gunung meletus, tubuhnya terbakar dengan awan yang panas atau dengan lahar yang panas. Kalau mereka orang-orang yang saleh, Allah Azza wa Jalla akan tinggikan derajat mereka. Itu menjadi syahadah buat mereka. Allah angkat derajat mereka. Kaum wanita yang dengan susah payah melahirkan sampai nyawanya hilang, Allah akan angkat derajat mereka sehingga mereka menjadi syahadah. Demikian pula orang-orang yang merasakan berbagai macam sakit, di antaranya sakit perut, ta'un. Insyaallah Allah Azza wa Jalla akan menjadikan mereka sebagai syahid ketika mereka itu orang-orang yang saleh. Ahibati fillah rahimakumullah. Nah, dengan kita mengetahui itu semua,
hikmah-hikmah dari musibah-musibah, maka insyaallah ini akan membantu kita untuk semakin bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang mukmin buta dengan itu semua, atau tidak mau tahu dengan itu semua, maka musibah yang dia terima akan semakin berat. Sehingga tidak heran kalau di antara mereka setelah terkena musibah malah menambah musibah dengan apa? Dengan bunuh diri. Sehingga tidak heran kalau di antara mereka kemudian sakit jiwa. Nah, ahibati billah rahimakumullah, tuntunan-tuntunan Nabi SAW harus kita ketahui agar ini membuat kita semakin terarah dalam langkah, terutama dalam menghadapi musibah-musibah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Insyaallah kita akan lanjutkan pada season berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.